benar yang disampaikan oleh Ustaz Sarwo. Apa? Ketika nanti nahu ya misalnya, belaga bujang ada rokoknya. Rokok pengembar ada. Itu apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Merokok. Itu yang kita ajarkan. Kita ajarkan sama anak kita merokok. Kan seolah-olah seperti itu kan. Belaga sekarang itu rata-rata masih sekolah. Nah itu dia. Maka banyaklah anak-anak sekolah merokok. Rata-rata, walaupun dia merokok nih ya, walaupun dia merokok, rata-rata orang tua, walaupun dia merokok, pasti melarang anaknya merokok. Itu pasti itu, di mana-mana kita perhatikan, walaupun dia merokok, dia ingin anaknya jangan merokok. Bahkan, nih kami pribadi sering ketemu di mana-mana waktu takziah, disodorkan rokok, kami bilang apa? Maaf Pak, kami tidak merokok. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Dia senang, artinya dia senang melihat orang yang tidak merokok, ya. Artinya apa? Dia bilang, itulah bagus, nggak merokok. Secara spontan orang mengakui bahwa yang tidak merokok itu lebih baik sebenarnya. Maksudnya dalam tanda kutip bukan istilahnya kami lebih baik dari segi apa. Maksudnya merokok itu sebaiknya jangan. Itu maksudnya. Sebaiknya rokok itu jangan dihindari. Kalau bisa jangan merokok. Itu harapan orang semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sudah lama saya tidak membuat video dan alhamdulillah kali ini memiliki kesempatan untuk membuat video kembali, dan kali ini kita akan membacakan satu masukan dari Ustadz Sarwo Edi yang sangat luar biasa ya. Ini mungkin menjadi harapan banyak orang sebenarnya, tapi tidak ada yang mampu menyampaikannya, dan sekarang inilah saatnya kita untuk mengapresiasi dan menyambut ya masukan yang sangat luar biasa ini, karena sangat banyak sekali dampak-dampak kurang baik ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita baca saja dulu, tentu akan ada pro dan kontra, itu sudah biasa dari zaman dulu itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang beliau sampaikan. Nggak kin bisa rokok di perlengkapan acara adat alas itu dihapuskan, karena lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Selain merusak kesehatan, juga merusak generasi penerus kita. Serah koja hidangkan rokok, meradat ni hidangkan rokok, pas meraleng ni hidangkan rokok, isi kampil ada rokok, untuk belaga siapkan rokok, dan untuk anak bujang siapkan rokok. Jadi yang kita ajarkan ke masyarakat itu pentingnya rokok itu hadir di setiap momen sakral. Jadi kami sebagai guru sangat sulit mendidik anak-anak karena mereka sudah disuguhkan rokok sejak dini. Karena anak-anak yang sudah merokok 99% sudah malas belajar. Pengen keluar cari tempat merokok. Bahkan siswa kami yang sudah ikut ngemba, yang perempuan rata-rata sudah merokok. Akibatnya mereka sudah dipastikan terganggu konsentrasi belajarnya. Mohonlah pada pemangku kepentingan hapuskan rokok dari acara adat alas. Kita lihat dulu ya kontroversi dari komentarnya. Ya, ada yang setuju dan tentu ada yang tidak setuju. Ini kita baca dulu beberapa komentar. Komentar dari ini ya, Kabiro Siber. Judulnya rokok nu bangda Ustad. Ya, itu cuman. Kemudian kita adukan MAA Ustaz. Go saatnya kita berpikir ke depan. Bagus. Itu benar ya, kata Akum. Kemudian disambut lagi dengan Rabiatul Adawiyah, oke ya. Kemudian Bawang Tunggal yang tidak merokok cuma setuju tuh Bang. Ya. Betul ya. Ya tentu yang merokok ya tentu ya secara otomatis tidak setuju ya. Kemudian ada dari Sawal Ilhamdani ya mengapresiasi. Ada Eka Helvina setuju saya Ustadz, adat itu dihapuskan saja. Kemudian ditambah lagi oleh Akum Situmorang,
perlu kita diskusikan Talib Akbar. Ini ada mungkin yang dijawab oleh Ustaz Akum. Pija Lembong, sikel mahan pabrik nala Ustaz. Ini ya ada buat pabrik di mana ini? Kita lihat. Di Aceh Utara. Ya, mudah-mudahan kita di sini janganlah. Ini malah promosi pula nih. Afiza, promosi kompor gas. Kemudian Sopian Joni, ni kantor pe tulis uang rokok. Kain tak ganti pelin jadi uang bakso Ustaz. Ya betul juga. Jadi karena udah kebiasaan kita ini uang rokok, kita bilang kan. Uang rokok, sikit-sikit uang rokok. Jadi udah terbiasa dengan kata-kata rokok. Nah, ini yang kontra ini ya. Ini dari Sapwan Sekedang. Jangan buruknya siswa aja yang dikorek cik ya. Seolah-olah kualitas guru sekarang sama dengan zaman dulu. Jelas jauh beda cik. Mungkin dalam kebudayaan adat alas ada rokok, tapi penyuguhan kepada siapa itu salahkan oknumnya cik. Jangan budayanya. Jadi beliau ini memahami seolah-olah Ustadz Saro ini menyerang adat ya. Tetapi mungkin beliau tidak memahami maksud beliau itu harapan ya. Nanti kita bacakan lagi. Saya seorang perokok dan saya tidak menyesalkan, benar nih kan. Yang tidak setuju pasti yang merokok. Ini dia nih. Ya, saya seorang perokok dan saya tidak menyesal sama sekali menjadi seorang perokok. Kalau menyesal pasti berhenti merokok. Kalau tidak menyesal tidak akan berhenti, lanjut terus ya. Itu memang udah hukum alam itu. Makanya kalau kita sama Allah pun kan kalau mau bertaubat itu mesti ada penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan nggak akan bertaubat itu. Walaupun dibilangnya taubat, kalau tidak ada penyesalan balik lagi deh itu. Alhamdulillah, alhamdulillah dia bilang. Ya, alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah ya. Alhamdulillah selama saya sekolah saya nggak pernah keluar dari kelas inti ya, mulai SMP sampai SMA dan saya sudah merokok dari zaman sekolah. Kalau mau Pak Cik Kalau mau Pak Cik serang boleh ku kasih saran tentang bobroknya kualitas guru. Ini malah menyerang guru ini. Bukan rokok lagi ya. Zaman sekarang saya seorang pengacara. Ternyata seorang pengacara ya. Dari Pradi C dan tidak 1-2 guru klien saya. Saya tahu apa orientasi mereka menjadi guru. Nah, dari rokok malah menjadi membahas guru. Ya, tapi itu biasa. Namanya juga demokrasi kan. Nah, tapi kita lihat balasan dari Sarwo ya. Pahami bahasa saya, itu harapan saya karena salah satu penyebab anak-anak hilang konsentrasi belajar itu disebabkan memang oleh rokok. Itu fakta, ya, itu fakta lapangan bukan menyudutkan adat istiadat. Ini perlu digarisbawahi. Jadi Ustadz Saro bukan menyudutkan adat istiadat, tapi justru ingin memberikan yang terbaik lagi masukan kepada adat istiadat. Gitu ya, itu maksudnya. Sebab saya juga salah satu penggelut adat di Kuta. Nah, bahkan beliau juga merupakan penggelut adat di kampung beliau. Dan menyaksikan kejadian di lapangan, rata-rata bujang belaga sekarang itu adalah anak sekolah. Tidak seperti dulu, banyak belaga bujangnya sudah tamat sekolah. Dan apabila ada anak sekolah yang merokok pasti dilarang anak lajangnya. Itu dulu ya. Itu dulu. Kalau sekarang kan yang menjadi belaga bujang tuh memang rata-rata yang masih sekolah ya. Biasakan pahami dan simak maksud saya. Jangan buat Jangan buat status saya jadi lihat seolah-olah saya memandang rendah adat alas dan meragukan guru sekarang. Malah dengan saran kamu ini malah kamu meragukan guru sekarang seolah-olah tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anak. Padahal saya sudah sampaikan saya sebagai guru sangat khawatir dampak rokok di adat kita pada anak usia sekolah. Ini dari yang komen-komen ini ya, rata-rata setuju ini ya. Mungkin ada beberapa yang tidak setuju. Dan itu tadi memang istilahnya secara logika yang merokok pasti tidak setuju. Ya baik sahabat sekalian, sekarang kita berikan juga pendapat kita dan komentar kita. Yang pertama,
Kami pribadi sangat-sangat setuju kalau rokok itu dihapuskan di acara adat. Karena logika ya, secara kesehatan rokok itu mengganggu kesehatan kita. Kemudian kita sendiri sebagai orang tua, rata-rata orang tua pasti melarang anaknya merokok. Coba nanti di komen di video ini ya. Rata-rata walaupun dia merokok nih ya, rata-rata orang tua walaupun dia merokok pasti melarang anaknya merokok. Itu pasti itu, di mana-mana kita perhatikan, walaupun dia merokok, dia ingin anaknya jangan merokok. Bahkan nih kami pribadi sering ketemu di mana-mana waktu takziah, disodorkan rokok, kami bilang apa? Maaf Pak, kami tidak merokok. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Dia senang. Artinya dia senang melihat orang yang tidak merokok. Ya. Artinya apa? Dia bilang, itulah bagus, nggak merokok. Secara spontan orang mengakui bahwa yang tidak merokok itu lebih baik sebenarnya. Maksudnya dalam tanda kutip bukan istilahnya kami lebih baik dari segi apa. Maksudnya merokok itu sebaiknya jangan. Itu maksudnya. Sebaiknya rokok itu jangan dihindari. Kalau bisa jangan merokok. Itu harapan orang semua itu. Kemudian, banyaknya orang yang akhirnya dari tidak merokok menjadi rokok. Benar yang disampaikan oleh Ustaz Sarwo. Apa? Ketika nanti nahuh ya misalnya. Belaga bujang ada rokoknya. Rokok pengembar ada. Itu apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Merokok. Itu yang kita ajarkan. Kita ajarkan sama anak kita merokok. Kan seolah-olah seperti itu kan. Kita bilang kita tidak ingin, kita tidak mau, kita melarang anak kita jangan merokok. Tapi secara tidak langsung melalui adat. Ya, bukan menyalahkan adatnya ya. Melalui adat kita buat seolah-olah kita ajarkan rokok itu lebih baik daripada tidak merokok. Secara tidak langsung seolah-olah seperti itu. Nah, kenapa? Karena bahasanya pun coba rokok belaga. Belaga sekarang itu rata-rata masih sekolah. Nah, itu dia. Maka banyaklah anak-anak sekolah merokok. Ya. Kemudian didapat nanti merokok dihukum. Dihukum. Padahal itu sudah ada acara adat seperti itu. Kemudian apa lagi? Bujang. Itu aneh ya, bujang juga diajarkan merokok. Ada namanya rokok pengembar. Tapi kita larang anak kita jangan merokok. Tapi kenapa kita suguhkan rokok dalam acara adat? Ini demokrasi ya. Ini pendapat kami. Dan ini sah-sah saja kami sampaikan. Dan kami tidak ada unsur apa. Tentu adalah untuk kepentingan kita semua. Bagaimana supaya ini kita selamatkan generasi kita. Kenapa saya bilang menyelamatkan generasi? Karena salah satu gerbong, salah satu jembatan orang menuju narkoba, salah satunya rokok. Ya, pertama rokok dulu. Setelah rokok nanti baru ganja. Setelah itu barulah yang lain-lain. Itu fakta itu. Ya, rata-rata melalui rokok orang bisa terjerumus kepada narkoba. Jadi inilah saatnya kita diskusikan ya. Kita sebagai pemangku kepentingan umat, kepentingan masyarakat, coba kita perhatikan bagaimana cara kita menyelamatkan generasi-generasi kita berikutnya. Saya yakin orang tua yang merokok tidak ingin anaknya merokok, itu fakta. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat apa. Tapi untuk kedepannya saya ingin memang ya ini didiskusikan. Kebetulan kami punya podcast dan dulu sudah ketika pemilu kemarin juga kita adakan podcast ya, diskusi ya. Dan sekarang kami ingin berencana ya mudah-mudahan dipenuhi nanti undangan kami. Kami undang yaitu tokoh adat, kemudian terutama ketua MAA, kemudian tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk mendiskusikan ini termasuk DPR juga. Mudah-mudahan nanti akan dipenuhi undangan kami agar ini bisa kita diskusikan untuk bagaimana ke depannya ini. Apakah terus kita lanjutkan adat yang menyuguhkan rokok ini yang pada akhirnya anak-anak sekolah banyak yang merokok lewat acara adat itu. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.